Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Lini Susianti Syam dengan NIM 210204500002 dari kelas 01 Program Studi Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai aliran pendidikan modern dari mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Alimuddin Sabanmiru MPD. Secara umum, aliran pendidikan modern terbagi menjadi 6, yaitu progresivisme, esensialisme, rekonstruksionalisme, konstruktivisme, perennialisme, dan idealisme. Aliran pertama yaitu progresivisme. Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang berpusat pada anak sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau berpusat pada bahan pelajaran. Tujuan pendidikan aliran progresivisme adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai kerja, dan bekerja dengan otak dan hati. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan seharusnya merupakan pengembangan sepenuhnya bakat dan minat setiap anak. Pendidikan progresivisme menganut prinsip pendidikan yang berpusat ke anak dan peserta didik. Metode pendidikan progresivisme secara umum terbagi menjadi 3, yaitu metode belajar aktif, metode memonitor kegiatan belajar, dan metode penelitian ilmiah. Aliran kedua yaitu esensialisme. Esensialisme adalah gerakan pendidikan yang memprotes aliran progresivisme terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya dan sosial. Tujuan pendidikan dalam aliran ini adalah untuk menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui inti pengetahuan yang telah tertahan sepanjang waktu dan demikian berharga untuk diketahui oleh semua orang. Aliran yang ketiga yaitu rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman, yaitu pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Sekolah yang menjadi tempat berlangsungnya pendidikan haruslah menjadi gambaran kecil dari kehidupan sosial di masyarakat. Tujuan pendidikan aliran rekonstruksionalisme adalah untuk membangkitkan kesadaran peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global dan mengajarkan kepada mereka keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Aliran keempat yaitu konstruktivisme. Aliran ini diawali oleh Giambattista Vico, seorang epistemologi Italia, dan dipandang sebagai cikal bakal lahirnya konstruktivisme. Vico mengatakan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah Tuhan dari ciptaan. Mengerti berarti mengetahui sesuatu. Jika ia mengetahui, hanya Tuhan yang dapat mengetahui segala sesuatu karena Dia pencipta segala sesuatu itu. Aliran ini dikembangkan oleh tokoh yang bernama Jean Piaget melalui teori perkembangan kognitif. Dia berkata bahwa pengetahuan merupakan interaksi kontinu antara individu satu dengan lingkungannya. Jean Piaget juga berpendapat bahwa perkembangan kognitif dipengaruhi oleh 3 proses dasar, yaitu asimilasi, komodasi, dan ekuilibrasi. Aliran kelima, yaitu perennialisme, adalah gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada dan bahwa pendidikan hendaknya suatu pencairan dan penanaman kebenaran-kebenaran dan nilai-nilai tersebut. Guru mempunyai peran dominan dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Menurut perennialisme, ilmu pengetahuan merupakan filsafat yang tertinggi karena dengan ilmu pengetahuanlah seseorang dapat berpikir secara induktif. Dengan pengetahuan bahan yang cukup,
orang akan mampu mengenal dan memahami faktor-faktor dan problem yang perlu diselesaikan dan berusaha mengadakan penyelesaian dari masalahnya. Tokoh perkembangan aliran ini adalah Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas. Perennialisme memandang bahwa kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar pendidikan sekarang. Pandangan aliran ini tentang pendidikan adalah belajar untuk berpikir. Oleh karena itu, peserta didik harus dibiasakan untuk berlatih berpikir sejak dini. Pada awalnya, peserta didik perlu diberi kecakapan-kecakapan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya, perlu dilatih pula kemampuan yang lebih tinggi seperti berlogika, retorika, bahasa, serta meneliti. Aliran keenam yaitu idealisme. Idealisme adalah aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Menurutnya, cita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan jiwa terletak di antara gambaran asli atau cita dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Pertemuan antara jiwa dan cita menghadirkan suatu angan-angan yaitu dunia ide. Pola pendidikan yang diajarkan filsafat idealisme berpusat pada idealisme. Pengajaran tidak sepenuhnya berpusat dari anak atau peserta didik, atau materi pelajaran bukan pula pada masyarakat, melainkan berpusat pada idealisme. Tujuan pendidikan menurut paham idealisme terbagi menjadi 3 hal, yaitu tujuan untuk individu, tujuan untuk masyarakat, dan tujuan campuran antara keduanya. Terima kasih, itulah tadi pembahasan mengenai aliran pendidikan modern.